Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga pada hari ini kita dalam kondisi yang sehat walafiat. Amin. Baik, pada pertemuan yang keempat mata kuliah matematika terapan hari ini, kita akan belajar mengenai logaritma. Kalian tentunya pernah belajar mengenai logaritma pada saat duduk di bangku SMA ya. Jadi logaritma ini adalah inverse dari perpangkatan, yaitu mencari pangkat dari suatu bilangan pokok sehingga hasilnya sesuai dengan yang telah diketahui. Nah, definisi dari logaritma, jika B sama dengan A pangkat C, maka A log B sama dengan C. Dan sebaliknya, jika A log B sama dengan C, maka B sama dengan A pangkat C. Nah, hubungan antara bilangan berpangkat dan logaritma dapat dinyatakan sebagai berikut. A log B sama dengan C. Itu ekivalen dengan B sama dengan A pangkat C. Dengan nilai A adalah suatu bilangan pokok atau basis A lebih besar dari 0. Dan A ini syaratnya tidak boleh sama dengan 1. Sedangkan B adalah numerus yang dicari nilai logaritmanya. C adalah hasil logaritma. Berikut ini merupakan sifat-sifat logaritma. Yang pertama, G log 1 sama dengan 0. G log G sama dengan 1. G log G pangkat A itu sama dengan A. Selanjutnya, G log A dikali B sama dengan G log A ditambah G log B. Lalu, G log A per B itu sama dengan G log A min G log B. G log B sama dengan P log B dibagi dengan P log G. G log A pangkat N sama dengan N dikalikan dengan G log A. G pangkat G log A itu sama dengan A. G log A sama dengan 1 per A log G. G log A dikali G log B bisa ditulis atau disederhanakan menjadi G log B. Yang terakhir, G pangkat N log A pangkat M sama dengan M per N dikalikan dengan G log A. Jenis operasi logaritma. Yang pertama, untuk nilai A, B, dan C merupakan bilangan real positif di mana A tidak boleh sama dengan 1 dan B lebih besar dari 0. Ini berlaku A log B dikali C sama dengan A log B ditambah A log C. A log B sama dengan X, ekivalen dengan B sama dengan A pangkat X. Untuk nilai A log C sama dengan Y, ekivalen dengan C sama dengan A pangkat Y. Dengan mengalihkan nilai B dengan C, maka B kali C itu sama dengan A pangkat X dikalikan A pangkat Y. Maka B kali C sama dengan A pangkat X plus Y. Nah, dari sifat di atas berarti kita bisa tulis A log B kali C itu sama dengan X plus Y. A log B kali C sama dengan X-nya kita ganti tadi di atas, berarti X-nya A log Y, sedangkan Y-nya A log C. Operasi logaritma yang kedua, A log B per C itu sama dengan A log B min A log C. Nah, berdasarkan definisi tersebut, maka diperoleh
A log B itu kita andaikan menjadi X, sedangkan A log C kita andaikan sebagai Y. A log B sama dengan X itu ekuivalen dengan B sama dengan A pangkat X. Sedangkan A log C sama dengan Y ekuivalen dengan C sama dengan A pangkat Y. Nah, jadi B per C sama dengan A pangkat X dibagi dengan A pangkat Y. B per C sama dengan A pangkat X min Y. Lalu kita tulis kembali A log B per C berarti A log A pangkat X min Y. A log B per C sama dengan X min Y. A log B per C kita ganti X dan Y-nya, tadi X-nya berarti A log B, sedangkan Y-nya A log C. Berarti A log B per C sama dengan A log B min A log C. Operasi logaritma yang ketiga, untuk nilai A, B, dan N merupakan bilangan real dan syarat untuk bilangan A harus lebih besar dari 0, B harus lebih besar dari 0, sedangkan A tidak boleh sama dengan 1. Ini berlaku rumus umum atau sifat logaritma A log B pangkat N sama dengan N kali A log B. Nah, pembuktiannya seperti yang ada di bawahnya. A log B pangkat N sama dengan A log B kali B sebanyak N faktor. Jadi A log B pangkat N sama dengan A log B ditambah A log B sebanyak N faktor. Jadi terbukti jika A log B pangkat N ini sama dengan N dikalikan A log B. Nah, untuk operasi logaritma yang keempat, ketika nilai A dan B merupakan bilangan real positif, sedangkan A tidak boleh sama dengan 1, berlaku persamaan umum A dikali A log B sama dengan B. Nah, untuk pembuktiannya, seperti tertera di layar ya. Operasi logaritma yang kelima, untuk nilai A, B, dan C merupakan bilangan real positif dan nilai A, B, dan C tidak boleh sama dengan 1, maka berlaku A log B sama dengan C log B per C log B. Nah, ini ekuivalen dengan 1 per B log A. Nah, berdasarkan definisi diperoleh ketika A log B sama dengan X, maka ekuivalen dengan B sama dengan A pangkat X. Nah, terdapat bilangan pokok C sedemikian sehingga A log B sama dengan C log A pangkat X. Nah, ini kita bisa ganti atau diekuivalenkan dengan C log B sama dengan X kali C log A. Nah, jadi X kita bisa cari X sama dengan C log B per C log A. Maka A log B sama dengan C log B per C log A. Operasi logaritma yang terakhir, untuk nilai A, B, dan C merupakan bilangan real positif dengan syarat A tidak boleh sama dengan 1, B tidak boleh sama dengan 1, maka berlaku sifat umum logaritma A log B dikali B log C sama dengan A log C. Nah, untuk penjabaran dari sifat tersebut sudah saya tuliskan. Persamaan logaritma. Persamaan logaritma merupakan persamaan yang di dalamnya terdapat logaritma di mana numerus ataupun bilangan pokoknya berbentuk suatu fungsi dalam X. Bentuk persamaan logaritma yang pertama, A log fungsi fx sama dengan A log P, dengan nilai A harus lebih besar dari 0 dan nilai A tidak boleh sama dengan 1. Yang kedua, A log fungsi fx sama dengan A log fungsi gx, dengan A harus lebih besar dari 0 dan A tidak boleh sama dengan 1. Yang ketiga, A log fungsi fx sama dengan B log fungsi fx,
dengan nilai A dan B harus lebih besar dari 0 dan tidak boleh sama dengan 1. Tapi A di sini tidak sebasis dengan B. Nah, yang terakhir bentuk fungsi f(x) log fungsi gx sama dengan fungsi f(x) log fungsi hx. Contoh soal persamaan logaritma. Yang pertama, 3 log 2x sama dengan 5 log 2x. Nah, penyelesaian untuk soal tersebut, 3 log 2x sama dengan 5 log 2x karena basis kedua ruas berbeda, yang satu 3 log 2x, yang satu 5 log 2x. Karena basis kedua ruas berbeda, maka numerusnya harus bernilai 1. Nah, berarti 2x sama dengan 1. X sama dengan setengah. Jadi penyelesaian dari soal ini adalah 0,5. Nilai X adalah 0,5. Contoh soal yang kedua. 5 log 3x plus 10 sama dengan 9 log 3x plus 10. Nah, ini juga sama seperti soal yang pertama. Karena dia kedua ruas memiliki basis yang berbeda, maka numerusnya bernilai 1. Jadi, 5 log 3x plus 10 sama dengan 9 log 3x plus 10, kita tuliskan 3x plus 10 sama dengan 1. 3x sama dengan 1 min 10. Kita pindah ruas, berarti 3x sama dengan min 9. X sama dengan min 3. Nah, jadi himpunan penyelesaian dari soal nomor 2, X sama dengan min 3. Jadi yang perlu diingat adalah ketika kedua ruas memiliki basis yang berbeda, maka nilai numerusnya kita sama dengankan 1. Contoh soal persamaan logaritma yang ketiga, 4 log x kuadrat plus 2x min 14 sama dengan 7 log x kuadrat plus 2x min 14. Nah, penyelesaiannya sama seperti soal nomor 1 dan 2. Karena basis kedua ruas berbeda, kita sama dengankan 1 ya. Jadi x kuadrat plus 2x min 14 ya, sama dengan 1, kita pindah ruas, diperoleh x kuadrat plus 2x min 14 min 1 disama dengankan 0. X kuadrat plus 2x min 15 kita faktorisasi, didapat nilai x plus 5 dan x min 3, di mana x sama dengan min 5 dan x sama dengan 3. Nah, jadi himpunan penyelesaian dari soal nomor 3 ini min 5 dan 3. Contoh soal persamaan logaritma yang terakhir, 21 log 4x kuadrat plus 6x minus 21 log 2x sama dengan 11 log 4x kuadrat plus 6x minus 11 log 2x. Untuk ruas sebelah kiri kita bisa sederhanakan karena dia basisnya sama, menjadi 21 log 4x kuadrat plus 6x per 2x. Nah, untuk sebelah kanan, karena basisnya sama, 11 log, maka kita sederhanakan menjadi 11 log 4x kuadrat plus 6x per 2x. Nah, didapat 21 log 2x plus 3 sama dengan 11 log 2x plus 3. Nah, karena kedua ruas memiliki basis yang berbeda, maka numerusnya sama dengan 1. Berarti 2x plus 3 sama dengan 1. Lalu kita hitung, didapat hasil X sama dengan minus 1. Maka himpunan penyelesaian dari soal ini tadi adalah X sama dengan minus 1. Oke, baik, ini merupakan penjelasan mengenai logaritma. Selanjutnya, dari sifat-sifat logaritma tadi yang sudah saya bahas, kalian bisa mengerjakan latihan-latihan soal yang saya sediakan. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti jika ada yang belum dipahami, ada yang ingin ditanyakan, bisa post pertanyaan di MS Team. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.